Ya, salam olahraga Nana, salam kesehatan. Ya, Bu Meta akan melanjutkan materi Bu Meta, yaitu cara berpikir sistematis. Tapi hanya contoh-contoh aja. Ya, kemarin secara konsepnya sudah Bu Meta berikan. Ya, berpikir sistematis itu berpikir secara keseluruhan yang memperhatikan faktor-faktor atau bagian-bagian atau unsur-unsur di dalamnya, ya, yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Ya, kemarin Bu Meta sudah memberikan slide yang berikut ini, ya, tentang a qualified human, ya, bahwa seorang manusia yang berkualitas itu harus berkualitas juga bagian-bagian dari dirinya. Apa saja sih bagian dari dirinya? Ya, secara garis besar dibagi menjadi dua dulu, yaitu jasmani dan rohani atau body and soul ini. Keduanya harus berkualitas. Kalau salah satunya kita kurang memperhatikan dari sisi bodinya, kita tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan, yang kita perhatikan hanya soulnya saja, yaitu pikirannya harus dipintarkan, perasaannya, keyakinannya, karakternya. Kalau bodinya tidak mengimbangi, tidak sehat, lemah, otot-ototnya, jantungnya, daya tahannya gampang turun, ya kan, sistem imunnya tuh nggak baik misalkan, itu akan mengganggu seseorang yang berkualitas itu. Ya, mau sepandai apapun, mau dapat posisi sebaik apapun, ya kan, pekerjaan sebaik apapun, punya kemampuan berpikir yang sangat baik, tapi kalau tidak diimbangi dengan body yang baik, juga akan mengganggu kinerjanya dia nanti. Ya, jadi kebalikannya juga sama. Ya, itu yang namanya kita harus bisa berpikir sistematis terhadap diri kita sendiri, bahkan kepada lingkungan sekitar kita. Karena semuanya kita hidup itu berada di sistem. Ya, kita hidup di sistem semuanya. Kamu masuk ke dunia kerja juga ada sistem. Ya, di keluarga, di masyarakat, semua sistem semua. Ya, berikutnya contoh berpikir sistematis berikutnya yaitu, ya, masih topik yang sama, yaitu manusia yang berkualitas. Ya, body harus berkualitas, soul juga harus berkualitas. Bagaimana caranya? Ya, agar body kita berkualitas dan soul kita berkualitas, sederhana saja caranya. Apakah kita sudah, untuk body dulu misalkan, apakah kita sudah makan yang sehat? Ya kan? Apakah kita sudah memperhatikan gizi makanan kita agar organ-organ kita bisa berjalan dengan baik semuanya? Ya, ini logika pertama. Ini kita sekarang turun ke masalah body. Kita mau belajar body berkualitas itu bagaimana? Tujuannya body berkualitas kan? Soul juga berkualitas. Makanya kita mau menuju ke a qualified human, seorang manusia yang berkualitas. Kita body dulu gimana? Makannya dijaga. Ya, jangan sembarangan. Jangan yang banyak pengawet-pengawet, pemanis buatan. Ya kan? Yang mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita nantinya. Ya. Lalu tidak cukup hanya makan saja kan, untuk menjadi body yang berkualitas tidak cukup hanya makan. Nah, sistematisnya mulai, kalau logis, kita berpikir secara logika itu kan sebab akibat. Nah, makan yang sehat, ini logika pertama. Makan yang sehat mengakibatkan body jadi sehat. Tapi tidak cukup hanya makan saja untuk menyehatkan body, maksudnya seperti itu. Berpikir sistematisnya tidak seperti itu. Secara logika betul, makan yang sehat mengakibatkan body yang sehat juga atau berkualitas. Betul, logika pertama itu. Tapi tidak cukup hanya satu logika saja. Ya, harus ditambah dengan, kalau kita mau
lebih baik lagi, tambah olahraga. Logika kedua, olahraga yang benar, yang sesuai dengan kapasitas kita akan mengakibatkan bodi kita juga semakin baik, otot-otot semakin menguat, ya kan? Kelenturan semakin baik, otot jantung semakin kuat juga, paru-paru juga, ya. Nah, selain olahraga, selain makan dan olahraga, ini masing-masing faktor di sini antara makan dan olahraga itu saling terkait, saling mendukung gitu loh. Kalau olahraga aja, atlet misalkan olahraganya rutin dan bebannya cukup berat, tapi tidak diimbangin makan yang sehat, yang sesuai dengan yang dibutuhkan, juga akan berkurang kualitas bodinya nanti, performanya di lapangan nanti jadi kurang, ya, perkembangannya jadi kurang, nggak kuat nanti, ya. Maka ini saling berhubungan satu sama lain. Berpikir sistematis itu seperti itu. Lalu yang ketiga, istirahat. Bodi untuk berkualitas harus diistirahatkan, nggak boleh dikejut terus-terusan, ya. Lalu pola hidup yang sehat yang lainnya, ya, misalkan tidak merokok, tidak bergadang dan lain sebagainya, itu mendukung, ya. Misalkan sudah makan yang baik, udah olahraga, udah istirahat, pola hidupnya masih ada yang kurang sehat, misalkan merokok, juga nantinya akan mempengaruhi performa, pasti sedikit banyak akan mempengaruhi performa kalian. Misalkan kalian atlet, ya kan, orang biasa pun akan mempengaruhi, ya. Beda dengan semuanya dijaga, ya. Jadi usahakan kita berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk memenuhi semua, ya, seperti itu. Terus untuk meningkatkan soul, ya, gimana caranya? Pikiran, perasaan, karakter, keyakinan agar baik, belajar agar pikirannya bertambah baik, ya, bisa berpikir dengan cara yang lebih baik, lebih bijaksana, memperhatikan semua faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan kita, ya. Berlatih, selain belajar kita harus berlatih, ya. Berlatih itu mengulang-ulang hasil belajar kita, ya, mengulang-ulang hasil belajar kita agar kita bisa sampai akhirnya kita bisa memahami dan melaksanakannya, melakukan itu dalam melakukan hasil belajar kita itu dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk menyelesaikan tugas-tugas kita, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, ya. Masalah yang kita hadapi apakah masalah manajemen, apakah masalah kesehatan, ya kan, apakah masalah hukum, apakah masalah ekonomi dan lain sebagainya, ya. Dari hasil belajar, ya, dilatih sehingga kita mampu, punya kemampuan untuk menerapkan itu dalam kehidupan kita. Lalu berdoa tidak kalah pentingnya. Soul, semuanya di psikis, di jiwa kita. Berdoa itu untuk ketenangan, untuk keyakinan, ya, seperti itu. Terus refreshing. Nah, ini juga tidak kalah penting, meskipun sederhana tapi tidak kalah penting. Refreshing, ya, orang suruh belajar terus juga ini sistematis juga di masalah soul. Tujuannya kan mau mendapatkan soul yang berkualitas, ya kan. Ini item-itemnya kurang lebih seperti itu. Dan ini saling berkaitan antara belajar, berlatih, berdoa, refreshing. Kalau hanya belajar tapi nggak berlatih juga mengganggu performa soulnya nanti, ya kan. Kalau hanya berdoa saja tapi tidak pernah belajar, nanti bisa salah nanti keyakinannya, ya kan, salah arah nanti. Lalu belajar terus tapi tidak refreshing, ya stres loh, ya. Terus refreshing aja tapi tidak belajar juga nggak bisa, senang-senang aja, bahagia terus, tapi nanti lama-lama kalau tidak punya kemampuan berpikir yang baik, nggak bisa cari uang kan, berarti nanti gimana mau refreshing terus, yang butuh uang, ya kan, malah stres nanti jadinya, nggak bisa refreshing lagi, ya kan.
Nah, ini saling berkaitan. Itu namanya cara berpikir sistematis. Secara lingkup yang lebih kecil. Body secara berpikir sistematis yang lebih kecil. Kalau secara lingkup di atasnya, oh human itu body dan soul-nya harus berkualitas juga. Nanti human itu juga bekerja sama dengan orang lain, sistematis dengan orang lain juga, dengan keluarga yang lain, dengan masyarakat luar, ya kan? Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Mungkin sampai di sini dulu aja, ya. Sedikit dulu, nanti minggu depan Bu Meta lanjutkan dengan contoh yang lain lagi, ya. Selamat belajar, ya.